Iya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengaji, masih dikasih semangat untuk datang mengaji ya. Ya alhamdulillah itu menjadi nikmat yang besar banget Ibu. Ya. Betapa banyak di antara sahabat-sahabat kita, betapa banyak di antara saudara-saudara kita itu yang tergerak untuk ngaji itu afwan belum tergerak untuk mengaji gitu ya. Dalam hatinya itu masih memikirkan tentang dunianya, seminggu sekali nggak ada kesempatan untuk ikut mengaji, itu kan jadi bahaya sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk datang mengaji di majelis ilmu, berarti alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita coba untuk sedikit mentadaburi bagian awal daripada surat Yusuf. Silakan yang bawa mushaf dibuka surat Yusuf. Surat ke-12 Bu ya. Surat ke-12. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Ya. Baik. Surat Yusuf dari ayat pertama, ya, dari bagian pertama. Nanti kita coba untuk mentadaburi bagian awal daripada surat Yusuf. Baik. Alhamdulillah, izin Ibu ya, saya ingin memberikan mukaddimah terlebih dahulu berkenaan dengan surat Yusuf. Tentu di sini sama-sama ada yang tahu ya siapa itu Nabi Yusuf. Kita tahu lah ya Nabi Yusuf ya. Ya Nabi Yusuf termasuk salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri karunia kepada beliau ini berupa kecerdasan dan yang kedua berupa ketampanan yang sangat luar biasa. Tapi perlu diingat ya ibu-ibu ya, bahwa ada mitos yang seringkali dipraktekkan oleh beberapa orang. Ini saya anggap ini adalah sebuah mitos. Ya, ini mitos, ini perhatikan Bu. Seringkali ada orang yang menganggap bahwa bagi ibu yang hamil, ya bagi ibu yang hamil, dia berharap agar mendapatkan anaknya yang ganteng. Maka pada saat dia hamil, dia seringnya membaca surat Yusuf. Pernah dengar masalah itu Bu ya? Nah itu benar atau enggak Bu? Benar. Ternyata bayinya keluar perempuan. Apanya? Kenapa nggak surat An-Nisa coba? Kenapa kalau ganteng kenapa nggak bacanya itu surat Muhammad coba? Kenapa nggak surat Ibrahim? Kenapa nggak surat-surat yang lain? Kenapa harus spesifik surat Nabi Yusuf? Nah ini kan menjadi masalah. Ini adalah mitos Bu ya. Ini mitos yang seringkali tersebar di kalangan masyarakat kita bahwa ketika kita membaca surat tertentu lalu memiliki keutamaan yang terkadang dibuat-buat sendiri oleh beberapa orang. Memang ada di antara surat-surat yang lain itu memiliki keutamaan. Misalkan contoh surat Al-Baqarah itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW agar rumah kita itu terhindar dari godaan syaitan gitu ya, agar jin-jin yang atau setan mati listrik ya. Ya, yang benar itu mati listrik atau mati lampu? Mati listrik. Kalau mati lampu mikrofonnya. Ya, nggak apa, saya pakai suara saya saja jadi. Baik. Banyak dari kalangan kita yang beranggapan bahwa surat Yusuf itu memiliki keutamaan yang keutamaannya itu adalah mampu untuk agar bayi yang ada di dalam kandungan sang ibunda itu bisa ganteng gitu ya. Nah, tapi perlu diingat ibu-ibu ya, bahwa sesungguhnya setiap surat itu memang memiliki keutamaannya masing-masing gitu. Afwan, tidak seluruh surat itu memiliki keutamaannya masing-masing. Surat memiliki keutamaan dari sisi ibadah, dalam arti saat kita membacanya kita dapat pahala. Tapi untuk keutamaan yang sifatnya spesifik sekali, itu belum tentu semua surat memiliki keutamaannya. Ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Contohnya adalah surat Al-Baqarah. Ya.
Jadi surat Al-Baqarah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa surat Al-Baqarah adalah surat yang bisa digunakan untuk mengusir segala macam setan-setan yang ada di rumah kita. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah bilang bahwa la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar rumah kita itu digunakan pure untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ya wanita itu ya perempuan afdolnya itu sholatnya ada di rumah. Kenapa? Karena tadi agar di rumah tadi itu tidak sepi daripada orang yang beribadah. Agar di dalam masjid, agar di dalam rumah itu penuh dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Bahkan para ulama itu menyebutkan alangkah baiknya setiap sholat sunnah itu dilakukan di rumah daripada di masjid. Ya, misalkan contoh ya, bagi para alhamdulillah belum nyala ya. Misalkan contoh bagi para lelaki, kalau toh dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib misalkan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur itu di rumah, ya, itu maka akan menjadi utama di sana daripada dia melaksanakannya di masjid. Cuma kan memang sekali lagi Bu ya, terkadang kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu khawatirnya kita nggak sampai ke sholat wajibnya gitu ya. Jadi ada beberapa surat-surat yang memiliki keutamaan. Surat Al-Baqarah. Lalu ada lagi misalkan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas kita baca sebelum kita tidur. Yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau itu biasanya sebelum tidur beliau wudu terlebih dahulu. Setelah beliau wudu terlebih dahulu, beliau membaca ayat kursi dan beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dan mengusapkan tangannya itu di seluruh tubuhnya seperti ini. Ya gitu. Nah, itu yang biasa dibaca atau yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang surat itu memiliki keutamaan, Bu. Tapi bukan berarti setiap daripada surat itu punya keutamaan khusus memberikan manfaat tertentu itu belum tentu. Nah, termasuk salah satunya itu adalah surat Yusuf. Jadi kita baca surat Yusuf ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agar anak kita itu ganteng, agar anak kita itu jadi seperti apa, bukan seperti itu, Bu. Ya. Karena kekhawatirannya tadi kita mempercayai terhadap hal-hal yang kayak gitu, ternyata anak kita lahirnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berharapnya anaknya ganteng, ternyata yang lahir perempuan gitu kan, nggak jadi ganteng lagi gitu. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian ya, surat Yusuf ini merupakan surat yang menarik. Bahkan 90% daripada surat ini atau ayat yang terkandung di dalam surat ini 90% berisikan tentang kisah. 90% berisikan tentang kisah. Karena hanya di bagian awal saja yang menceritakan atau sebagai mukaddimah, bukan termasuk daripada cerita. Nanti di bagian-bagian tertentunya itu pasti nanti akan bahas berkenaan dengan cerita. Baik, saya ingin memulai daripada ayat pertama. Siapa yang mau coba membaca? Silakan ibu-ibu. Nah, silakan. Nanti yang ayat kedua, Bu ya. Silakan Ibu. Ayat pertama dulu. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun dan seterusnya yang merupakan bagian awal daripada setiap surat itu disebut sebagai huruf muqatta'ah. Dia disebut sebagai huruf muqatta'ah. Artinya huruf-huruf yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki arti secara spesifik. Artinya termasuk ayat atau termasuk kalimat yang tidak mudah untuk difahaminya. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan maksud daripada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra,
lalu nun, ya, toha gitu. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan pemaknaan arti ini semua. Tapi kita bisa mengambil satu pelajaran bagi kita yang mungkin belum memiliki kompetensi untuk menjawab arti daripada ini semua. Maka jawaban yang paling menarik adalah bahwa makna alif lam mim, makna alif lam ra itu adalah ada hikmah di balik itu semua. Allah menyebutkan alif lam mim, alif lam ra sebagai hikmah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai seorang mukmin tidak akan pernah bisa menyainginya meskipun hanya satu huruf. Meski hanya satu huruf, kita tidak akan pernah mampu untuk menyaingi Al-Quran. Artinya kalau ada orang yang membuat karya-karya yang begitu monumental, karya-karya yang begitu besar, satu huruf karya tadi tidak akan pernah bisa, atau satu buku, atau bahkan puluhan buku, ratusan buku, tidak akan pernah bisa mengalahkan satu huruf daripada Al-Quran. Satu huruf. Itu tidak akan pernah bisa menyaingi Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat atau kitab Al-Quran yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya bisa dipahami oleh setiap muslim. Bahwa setiap di dalam detil-detil daripada Al-Qur'an itu menjadi mukjizat bagi kita semua, Ibu-ibu. Berapa banyak ya dari kalangan kita yang bisa menghatamkan beberapa kali Al-Qur'an. Yang itu bisa menjadi pelajaran bahwa Al-Qur'an itu memang mudah bagi setiap mukmin. Al-Quran telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua. Sekarang coba bayangkan, anak-anak ibu sekalian yang mungkin masih kecil, yang masih TK, ya, atau yang masih SD kelas 1, kelas 2, kok bisa-bisanya mereka belajar bahasa asing. Ya, mereka belajar bahasa asing yang hurufnya berbeda dengan huruf-huruf yang biasa kita temui. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka semua untuk membaca Iqra. Memudahkan mereka semua, anak-anak kita, untuk membaca Al-Quran. Bahkan dari kalangan anak TK dan SD, berapa banyak dari kita yang sudah bisa membaca Al-Quran. Coba bayangkan, gak semua orang mudah untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita, mungkin yang sudah berumur, sudah tua, membaca Al-Quran terkadang susah banget. Ya, panjang pendeknya itu berat gitu ya. Baca fa dibacanya pak. Nah, yang orang Sunda jangan tersinggung ya. Ya. Yang baca fa dibaca fa, yang baca a dibacanya nga. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, itu. Sering kali terjadi seperti itu, gitu kan ya. Nah, jadi artinya kita pun yang sudah dewasa terkadang masih kesulitan untuk membaca Al-Quran di situ. Entah mungkin karena telat atau mungkin karena seringkali kita tidak biasa untuk memurojaah, tapi alhamdulillah anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Berarti tanda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan Al-Qur'an ini untuk memudahkan untuk setiap mukmin. Bahkan hari ini kita pun juga tergerak untuk membaca Al-Qur'an. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, ibu-ibu, tidak akan kita itu untuk menyentuh Al-Qur'an yang begitu mulia ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Quran yang mampu memberikan ketegasan, yang mampu untuk bisa memberikan kejelasan bagi kehidupan manusia. Berapa banyak orang yang memutuskan hidupnya untuk bunuh diri. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki masa depan. Berapa banyak orang-orang yang kesulitan untuk mencari masa depan dia. Berapa orang yang hanya membatasi kehidupannya berdasarkan nilai-nilai materi saja. Mereka hanya berpikir tentang kebahagiaan. Mereka hanya berpikir tentang kalau saya harus memiliki uang. Dia hanya berpikir tentang bahwa kebahagiaan itu hanya dimiliki di dunia saja. Coba bayangkan, kalau kebahagiaan hanya dibatasi di dunia saja, ibu-ibu sekalian. Diperhatikan, kalau kebahagiaan hanya dibatasi di dunia saja, lalu bagaimana dengan nasib keluarga-keluarga kita yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya? Di mana keadilan bagi mereka? Di mana keadilan bagi mereka yang kehidupannya tragis di dunia ini? Di mana keadilan bagi mereka yang hidupnya dipenuhi dengan permasalahan ekonomi? Di mana keadilan bagi orang-orang yang sulit sekali untuk menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat? Coba, kalau toh mereka tidak mengamini akan hari kiamat, mereka tidak mengamini akan kehidupan setelah kematian, mereka seakan sia-sia hidupnya, ibu-ibu sekalian. Mereka hidup untuk susah di dunia ini. Coba. Mereka hidup untuk sengsara di dunia ini. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka hidup untuk susah, mereka hidup untuk sengsara. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga
untuk dipersiapkan bagi para mereka yang merasa terzolimi di dunia, yang mereka merasa sengsara di dunia. Tapi bagi mereka yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan bersedih. Mungkin di dunia pada saat ini engkau merasa bersedih, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah makhluk yang paling bahagia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua, Bu. Sebuah harapan bagi kita semua. Ini adalah pedoman yang bisa kita pegang, pedoman yang bisa pegang erat, sehingga kita itu memiliki masa depan. Seberapa sulitnya kehidupan kita, seberapa sengsaranya kehidupan kita, seberapa sulitnya kehidupan keluarga-keluarga kita, tapi selama kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, fala ubali, maka aku tidak peduli dengan kesusahan, aku tidak peduli dengan kesengsaraan, yang terpenting Allah Subhanahu wa taala bersama aku. Di situ ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Quran, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kejelasan bahwa sesungguhnya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita. Kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi perangai, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi sosok yang bisa kita ambil nilai-nilainya. Di mana sekarang banyak pengkhianat-pengkhianat lahir di bumi Indonesia ini. Banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang lahir di muka bumi ini. Sehingga kita sulit untuk mencari sosok contoh yang bisa kita tiru seutuhnya. Maka saat kita memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang manusia, beliau adalah seorang Rasul. Kerasulan beliau bukan berarti menutupi kemanusiaan beliau. Beliau tetaplah manusia biasa yang terkadang memiliki khilaf di dalam dirinya. Surat Abasa menjadi bukti bahwa ada teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang kepada para petinggi-petinggi di situ, sehingga orang biasa itu tentu bukan circle-nya lah, bukan kumpulannya untuk berkumpul dengan para pejabat-pejabat. Maka wajar saat Abdullah bin Umi Maktum mendekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan acuh kepada Abdullah bin Umi Maktum, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara bersama dengan orang-orang penting. Saat itulah acuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umi Maktum, sosok yang buta. Maka saat itulah surat Abasa turun, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa engkau bersifat abus? Mengapa engkau bermasa muka wahai Muhammad ketika ada seorang yang buta datang kepadamu? Ini menunjukkan bahwa saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti manusia biasa, ibu-ibu sekalian. Dan kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Betapa bahagianya kita ibu-ibu sekalian. Allah yang selalu menemani kita, Rasulullah yang menjadi contoh kita, pedomannya pun juga ada. Kita mau menggunakan referensi apapun, tidak ada gunanya referensi tadi dibandingkan dengan Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang mampu untuk menyelamatkan kita. Ayat kedua, ibu, silakan. Afwan ibu ya. Izin. Yang belakang, Bu ya. Izin, Bu ya, izin. Kita gantian aja ya. Silakan, Ibu. Insyaallah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an, ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Baik. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu dibagi menjadi dua. Ayat-ayat Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat yang pertama disebut sebagai ayat kauniyah, yang kedua itu adalah ayat qauliyah. Kauniyah sama qauliyah. Ayat itu artinya tanda, Bu, ya. Ayat itu artinya tanda. Maksudnya apa? Maksudnya tanda itu seperti ini, Bu. Ibu dengar suara saya kan ya? Ya, dengar suara saya. Nah, ketika ibu dengar suara saya, sekalipun misalkan saya sembunyi di kolong sini gitu, ya tetap aja kelihatan gitu kan. Tapi misalkan saya masih bocil lah, Bu ya. Saya masih kecil misalkan, saya sembunyi di sini, ibu-ibu nggak bisa ngelihat saya. Tapi tiba-tiba keluar suara saya. Nah, dari suara tadi, suara itu adalah tanda bahwa ada orang yang berbicara gitu. Suara adalah tanda orang itu berbicara. Nah, kebetulan dengar, oh itu suaranya saya. Maka ibu-ibu bisa tahu, sekalipun ibu nggak tahu kalau saya ada di sini, tapi karena ada suara saya, jadi ibu tahu, oh ada tanda di mana sosok Izzuddin ada di masjid ini.
Jadi suara itu adalah sebuah tanda. Nah, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda yang bisa kita tadabburi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hadir di sekitar kita, itu ada dua. Yang pertama, tanda-tanda yang sifatnya kauniyah. Kaun, ya kaun. Kaun. Kalau tulisan bahasa Indonesia itu K-A-U-N. K-A-U-N-I-Y-Y-A-H. Kauniyah. Apa itu kauniyah? Kauniyah itu berkenaan dengan alam semesta ini, Bu. Gitu ya. Nah, jadi misalkan kita lihat, oh ternyata ada bumi, oh ternyata ada matahari, oh ternyata ada pohon, oh ternyata ada manusia, oh ternyata ada hewan. Nah, nggak mungkin bumi ini tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu ya. Matahari ujuk-ujuk. Ya. Ah, saya mau nanya nih, ujuk-ujuk itu bahasa Sunda atau bahasa ngapak ya? Bahasa Jawa ya. Ya, moro-moro ya. Ya, ya. Matahari, bulan, bintang, bumi. Apakah mungkin dia itu lahir tiba-tiba? Nggak mungkin. Dia pasti memiliki sebab kenapa kok ternyata bumi itu ada. Kenapa kok bulan itu ada? Kenapa kok matahari itu ada? Nggak mungkin ya. Benda-benda langit yang begitu indah tadi. Dengan tataran yang begitu rapih gitu Bu ya. Begitu rapih. Mereka semua benda mati. Ya, mereka semua benda mati. Ibaratnya kalau toh misalkan ada handphone di sini, lalu ada mushaf di sini, ada botol di sini. Mungkin nggak sebagai benda mati, mereka itu bergerak sendiri? Nggak mungkin gitu kan? Mereka nggak mungkin bergerak sendiri. Maka perlu ada yang menggerakkan di situ. Tidak mungkin sebuah benda mati itu akan bergerak sendiri. Dia tidak memiliki nyawa seperti manusia. Dia tidak memiliki insting seperti hewan. Dia adalah benda mati. Bagaimana mungkin benda mati itu memiliki ketelitian untuk bergerak sesuai dengan porosnya? Sedangkan dia itu adalah benda mati, maka tidak mungkin dia bergerak sendiri. Maka butuh yang namanya sebuah penggerak. Nah, siapakah yang menggerakkan, yang mengatur semua alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi? Makanya Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Maka saat kita melihat alam semesta ini, ibu-ibu, maka itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu ada. Satu. Yang kedua, manusia hidup di muka bumi ini, Bu. Coba bayangkan, kalau toh manusia itu nggak punya undang-undang, manusia itu nggak punya pedoman. Mungkin semua manusia ini seringkali banyak yang mati, banyak peperangan. Kalau kita nggak tahu perang itu haram, kalau kita nggak tahu begal itu haram, kalau kita nggak tahu merampok itu haram, betapa banyak orang-orang yang melakukan peperangan, berapa banyak orang-orang yang melakukan pembegalan, berapa banyak orang-orang yang melakukan perampokan. Toh masih diatur aja masih banyak yang begal, toh yang masih ada aturan masih banyak yang rampok, toh masih ada aturan yang masih banyak yang korupsi, apalagi tidak diatur. Aturan adalah meminimalisir setiap kemungkinan terburuk yang dimiliki oleh manusia. Maka aturan yang sangat baku, aturan yang sangat final itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Nah, maka ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang bersifat alam semesta ini. Sedangkan ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah ada berapa, Bu? Kitab Allah ada berapa? Ada satu atau dua? Ayo, kitab-kitab Allah ada berapa? Satu ya, oke. Ada lagi? Yang jawab lain? Silakan. 4 apa aja? Satu, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sekalipun memang ada yang disebut sebagai suhuf ya. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, jadi tapi berkenaan dengan kitab yang secara spesifik itu memang ada 4 tadi. Taurat, Zabur, Injil sama Al-Quran. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu. Allah sesungguhnya kami menurunkan ayat-ayat tadi sebagai Al-Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
yang berbahasa Arab, semoga kalian berpikir. Oke, sekarang saya mau bertanya, Allah, bahasanya Allah itu bahasa apa coba? Saya nanya bahasanya Allah ya. Ini penting loh Bu ya, ini penting ya, ini penting, jawaban ini penting, karena kemarin baru ada yang rame, yang bilang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa bahasa Indramayu katanya. Ya dengar video yang kemarin itu Bu. Kalau Allah itu bahasa Arab, nanti Allah nggak bisa bahasa Indramayu berarti. Ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu luas Bu. Nggak hanya bahasa Arab. Ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Yang menciptakan bahasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang menciptakan nama-nama, yang memberikan istilah-istilah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat di surat Al-Baqarah, ya. Sambil di apa namanya tetap dipegangin surat Yusufnya, coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat sebentar. Wa id wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, surat Al-Baqarah ayat 33 bagian awal. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Afwan ayat 31 dulu. 31. Wa 'allama Adam al-asma'. Surat Al-Baqarah ayat 31. Saya yang baca Bu ya, izin. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bahasa. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan istilah-istilah yang ada di muka bumi ini kepada Adam alaihissalam. Ya, kepada Adam alaihissalam. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui semua hal, termasuk juga bahasa. Sehingga salah juga kalau visi kita mengatakan bahwasanya ya bahasa Allah itu adalah bahasa Arab. Enggak. Al-Quran Allah turunkan menggunakan bahasa Arab di situ. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Ya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Berkenaan dengan apapun, berkenaan dengan bahasa apapun, dengan istilah apapun, Allah Subhanahu Wa Taala maha luas akan hal itu. Nah, namun saat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, nah maka Allah turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ibu-ibu? Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang memiliki kosakata begitu banyak, ya, memiliki kosakata yang begitu banyak. Bahasa Arab itu memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi, sehingga orang yang mampu mempelajari bahasa Arab secara utuh, dia akan mampu mempelajari Al-Quran pula secara utuh. Ya, saya kasih contoh misalkan. Saat Allah Subhanahu Wa Taala, di surat Al-An'am, ya di surat Al-An'am, silakan nanti di surat Al-An'am dibuka di ayat yang ini Bu. Sebentar, izin. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Dia itu surat yang ketujuh. Surat yang ketujuh. 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam. Silakan dibaca. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca, ibu-ibu? Min zuhurihim dzurriyyatahum.
Baik, terima kasih. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Baik, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kata iya itu ada dua kata. Kalau dalam bahasa Arab iya, kalau dalam bahasa Indonesia iya ya cuma iya doang. Tapi kalau dalam bahasa Arab iya itu ada dua. Ada na'am, ada bala. Na'am sama bala. Pertanyaannya adalah kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan na'am tapi tidak menggunakan bala? Kenapa seperti itu? Ada hikmah yang penting di antara dua kata ya yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Saya kasih contoh kayak gini dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu kayak gini. Misal saya bilang sama orang tua saya, atau orang tua saya bilang sama saya gini, bukankah aku ini adalah ibumu? Nah gitu. Orang tua saya ya bilang ke saya, nak, bukankah aku ini adalah ibumu? Nah, kalau kita jawabannya na'am, bukan bala, kalau kita jawabannya na'am, maka yang diiyakan itu adalah bukannya. Contoh, misalkan jawab gini, bukankah aku ini adalah ibumu? Kalau saya jawabannya na'am, maka kesimpulannya adalah, ya, engkau bukan ibuku. Bukankah aku ini adalah ibumu? Kalau jawabannya na'am, berarti kesimpulannya, iya, engkau bukan ibuku. Jadi yang diiyakan itu bukannya. Bukankah aku ini adalah ibumu? Kalau jawabannya na'am, berarti kesimpulannya, iya, engkau bukan ibuku. Tapi kalau jawabannya bala, misalkan, bukankah aku ini adalah ibumu? Kalau jawabannya bala, berarti, iya, engkau ibuku. Pusing ya Bu ya? Nggak ada papan tulis sih. Kalau saya ada papan tulis, saya bisa jelaskan lebih detail banget gitu ya. Tapi yang jelas adalah, ya artinya kalau naam itu berarti iya, yang diiyain itu bukannya. Bukankah aku adalah ibumu? Jawabannya iya, kamu bukan ibuku. Nah gitu loh. Iya, kamu bukan ibuku. Tapi kalau bala, bukankah aku ini adalah ibumu? Iya, kamu itu adalah ibuku. Nah gitu. Memusingkan tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Sambil nanti pulang biar ada kepikiran gitu ya, nggak sekedar mikirin buat apa namanya anak sekolah aja gitu ya, tapi mikirin ilmu aja biar pahala gitu ya, kita mikirin ilmu gitu tuh. Nah artinya apa? Artinya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan menggunakan bahasa Arab karena sastra yang terkandung di dalam bahasa Arab itu begitu agung, begitu tinggi. Jadi kalau toh ada orang yang meremehkan bahasa Al-Quran, itu berarti orang bodoh. Mohon maaf, saya harus menggunakan kata-kata kasar, itu orang bodoh. Orang yang meremehkan Al-Quran dari perspektif kebahasaan itu orang bodoh. Karena apa? Karena Al-Quran itu melahirkan kaidah bahasa Arab. Bagaimana mungkin sumber bahasa Arab itu dikritik dengan kaidahnya? Kan nggak mungkin. Tidak mungkin di situ, Bu. Ya. Ibaratnya ibu punya apa namanya? Ibu punya resep, ya. Ibu punya resep apa namanya? Sayur asem yang paling enak gitu ya. Iya, saya udah lama saya nggak makan sayur asem ini, Bu ya. Ya Allah. Ya, misalkan ibu punya resep sayur asem yang paling nikmat gitu kan, yang paling nikmat. Menurut saya sayur asem paling enak itu nggak pakai asem Bu. Sayur asem paling enak itu pakai belimbing ulu. Wah itu seger banget di situ. Jadi kalau saya pakai asam Jawa saya kurang begitu suka. Ya kalau apa namanya sayur asem pakai asam Jawa. Tapi kalau pakai belimbing ulu itu the best. Nah, ibu punya resep sayur asem yang enak banget. Semua sepakat, ijma, ya. Jumhur daripada ibu-ibu bilang ini sayur asam paling enak di dunia gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang datang ya bilang gitu kan, wah ini sayur asam apa gitu, gitu ya.
Kan tersinggung kan, nggak mungkin. Semua orang sepakat ini enak, terus tiba-tiba ada orang datang nggak tahu dari mana bilang sayur asam ini nggak enak. Nah, maka pendapat satu orang itu tidak bisa diterima. Maka dari itulah kenapa semua sepakat bahwa Al-Quran ini adalah sumber daripada bahasa Arab. Terus tiba-tiba ada orang yang kelunuk-kelunuk datang gitu ya. Dia datang meremehkan bahasa Al-Quran, dia nggak bisa diterima pendapatnya. Nah, maka kenapa Allah menyebutkannya Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Semoga kalian itu berpikir. Karena sesungguhnya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali hanya orang-orang yang mampu menggunakan pemikirannya dalam memahami Al-Quran di situ. Jadi nggak sembarangan. Baik, ayat yang ketiga ada yang mau baca? Ada yang mau baca, ibu-ibu? Atau saya tunjuk? Baik, saya yang baca deh kalau kayak gitu. Baik, kalau itu saya yang baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika." Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasasi. Kisah yang paling baik. Kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya. Kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surat Yusuf ini adalah ahsanul qasas. Kisah yang paling baik. Hampir mayoritas daripada Al-Quran itu semuanya isinya tentang kisah. Tapi di antara kisah-kisah yang menarik tadi, surat Yusuf ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kisah yang paling baik di antara kisah-kisah yang lain. Mau kisahnya tentang Nabi Muhammad, mau kisahnya tentang Nabi Musa, mau tentang kisahnya Nabi siapapun gitu ya, yang terkandung dalam Al-Quran, maka kisah Nabi Yusuf ini menjadi kisah yang terbaik di antara kisah-kisah yang lain. Karena terkandung di dalamnya hikmah-hikmah penting, Bu. Ya, terkandung di dalamnya hikmah-hikmah penting yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat keempat Allah berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi." Ini kita mulai kisahnya. Jadi kita mulai kisahnya. "Idz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku." Baik. Ini adalah sebuah awalan yang sangat menarik di sini, Bu ya. Bahwa sesungguhnya mimpi daripada seorang nabi itu memiliki hikmah tersendiri, Bu. Ya, mimpi seorang nabi itu memiliki hikmah tersendiri. Artinya mimpi seorang nabi itu bukanlah mimpi yang sembarangan, gak kayak mimpi kita gitu. Ya, jadi kita itu janganlah janganlah kita itu sosokan merasa mimpi kita itu penting-penting banget gitu kan. Terus habis itu mimpi ketemu sama setan, Ustaz kenapa Ustaz? Ya, kok mimpi saya itu ketemu setan? Jangan-jangan saya habis ini kena masalah gitu. Udahlah, ya. Mimpi kita itu tidak seberharga itu, Bu, gitu kan ya. Kecuali kalau toh misalkan kita sebelum ini gitu ya. Sebelum kita bermimpi, kita banyak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba ada mimpi-mimpi tertentu. Maka otomatis kita coba konsultasikan atau kita tafsirkan mimpi tersebut kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tafsir mimpi di situ, Bu. Tapi jangan semua mimpi itu kita coba untuk tafsirkan. Karena kata Rasulullah SAW itu ya, mimpi yang buruk itu lahir dari syaitan. Ya, mimpi yang buruk itu lahir daripada syaitan. Maka kata Rasulullah, kalau kita mimpi buruk, maka adab dari mimpi buruk tadi itu adalah kita tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya, adab dalam mimpi buruk itu kita tidak ceritakan kepada orang lain gitu ya. Kenapa? Karena tadi orang yang biasa untuk ini salah satu hikmahnya, Bu ya. Salah satu hikmah kenapa kita itu kalau ada mimpi buruk itu jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu membawa kepada pemikiran kita, Bu.
Sehingga kita tuh akan terfikirkan terus terhadap mimpi tadi. Dan akibatnya apa? Kalau kita membiasakan diri untuk menceritakan mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk, nanti mitos-mitos tentang hasil atau akibat daripada mimpi buruk itu lahir. Orang yang biasa menceritakan mimpi buruk, dia akan overthinking, dia akan kepikiran, dan dia akan mengasumsikan bahwa jangan-jangan hari ini aku sial. Jangan-jangan hari ini aku akan kena masalah di situ. Akibatnya kepikiran seperti itu. Lahirlah yang namanya tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu artinya menyandarkan sesuatu yang tidak masuk akal kepada kenyataan kita. Misalkan contoh, kita baru buka rumah, tiba-tiba di depan kita ada kucing hitam gitu kan ya. Wah, ini jangan-jangan apes nih hari ini gitu. Nah itu enggak kayak gitu itu Bu ya. Baru kita baru kita bangun tidur, tiba-tiba kita ngelihat suami kita mukanya jelek banget misalkan contoh. Wah, ini jangan-jangan apes ini gitu kan ya. Enggak ada hubungannya antara sesuatu yang itu tadi ya, wajah suami yang tiba-tiba berubah jadi jelek, lalu hubungan rumah tangga ini jadi apes, enggak ada hubungannya sama sekali di situ, Bu. Jadi sekali lagi, hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak boleh kita sandarkan kepada sebuah kenyataan kita. Itu yang disebut sebagai tatoyur. Ya, makanya kenapa Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada sekitar 70.000 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga tanpa hisab. Dan salah satu orang yang agar bisa masuk ke dalam 70.000 golongan tadi itu adalah wala yatatayyarun. Mereka yang tidak pernah melakukan tatoyur. Artinya tidak pernah menyandarkan sesuatu yang mistis kepada kehidupan dia. Baru buka pintu, ada ular di sana, wah udah nganggep bahwa hidup kita apes. Atau misalkan ada gagak di atas rumah gitu, di atas rumah orang. Wah, ini orang ini habis ini mati nih. Enggak. Biasanya ada kan yang bilang kayak gitu, Bu ya. Nah, itu nggak perlu kita bilang, nggak perlu kita mengatakan seperti itu, Bu. Ya. Lalu apalagi ya, kalau di zaman dulu itu kan sering kali ada yang kayak gitu kan. Kalau kita dudukin bantal nanti apa gitu kan. Nah, bisulan. Kan dudukin bantal itu bisulan. Lalu ada lagi apa? Kalau di Lombok itu saya agak lupa. Nanti akibatnya apa itu? Yang jelas bantal itu nggak boleh jadi tempat kaki, Bu. Ya, jadi kalau misalkan kita kan kadang kaki capek gitu kan, ada bantal ya, kita taruh kaki di bantal itu. Nah, itu dianggap ada mitosnya apa gitu Bu di Lombok itu, Bu. Saya agak lupa itu waktu saya tahun 2013 kalau nggak salah. Saya ke Lombok saya dapat mitos seperti itu. Atau ada lagi mitosnya yang lain itu katanya nanti anaknya kebalik atau gimana ya. Jadi kalau dia itu nggak boleh ya, seorang ibu ya, itu tidurnya itu nggak boleh kebalik. Misalkan contoh nih ya, misalkan kasur yang sebelah sini biasa buat kepala, dan di sini biasa buat kaki. Lalu dia kebalik, kakinya di sebelah sini, kepalanya di sebelah sana gitu ya, di tempatnya kaki. Nah, itu katanya nanti anaknya kebalik atau gimana, wallahu alam. Ya. Tapi artinya kan ada kepercayaan yang tidak masuk akal seperti itu, ya. Yaitu sugesti saja di sana, ya. Itu sugesti saja. Baik. Nah, lalu di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf, Bu? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Ayub, bukan. Siapa ayah Nabi Yusuf? Belakangnya B. Yakub, ya, Yakub. Ayah daripada Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Sang anak bercerita kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku melihat ada 11 bintang matahari dan bulan bersujud kepada diriku. Baik. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, Bu? Ini menjadi pelajaran penting bahwa ini adalah bentuk kedekatan antara seorang ayah kepada anak. Sehingga kisah mimpinya Nabi Yusuf, ya, kisah mimpinya Nabi Yusuf itu dia ceritakan kepada ayahnya.
kita akan menemukan jarang sekali anak-anak kita menceritakan semua halnya kepada orang tuanya. Terkadang anaknya kemana, orang tuanya kemana. Sehingga itu tadi, dia bermimpi apa, nggak diceritakan kepada orang tuanya, gitu ya. Atau dia itu sedang ngapain, nggak diceritakan kepada orang tuanya. Anaknya tertutup banget dengan orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf adalah bagaimana mendekatkan antara seorang ayah dengan anak. Makanya kenapa ya kita itu untuk membangun komunikasi dengan anak itu, ya komunikasi dengan keluarga itu harus dengan pendekatan yang baik gitu. Makanya saya tuh nggak sepakat kalau misalkan di Instagram itu kan lagi rame ya, ada ibu-ibu yang lagi marahin anaknya itu sambil bentak-bentak gitu kan, ya pakai lu gue gitu kan. Nah itu bagi saya ya menggunakan istilah-istilah kebiasaan di dalam lingkungan pertemanan itu nggak bisa kita gunakan kepada keluarga kita. Lu mau kemana lu? Itu kan itu jangan pakai istilah seperti itu kepada anak kita. Kita gunakan istilah-istilah yang sangat lembut di sana ya. Ya gunakan istilah-istilah yang sangat lembut agar anak itu memiliki keistimewaan. Dia merasa dihargai dengan ibunya. Kalau toh misalkan seorang ayah tadi menggunakan bahasa-bahasa cangkruan gitu ya bahasa-bahasa warung kopi ke anaknya tidak merasa istimewa. Bapak gue aja ngomong apa kayak gitu, ngapain saya mau nurutin dia gitu kan. Bahasa yang biasa digunakan ayahnya kepada temennya digunakan juga kepada anaknya. Maka tidak akan ada merasa bangga seorang anak itu ketika dipanggil oleh ayahnya. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang indah sehingga anak kita mampu untuk menceritakan berbagai macam hal ya kepada diri kita, sehingga aib-aib daripada kita itu tidak dibongkar oleh anak-anak kita. Sering banget berapa banyak orang-orang itu ya Bu ya mencoba untuk membongkar aib keluarganya, membongkar aib orang tuanya, membongkar aib ibunya, membongkar aib ayahnya di hadapan orang yang tidak memiliki kepentingan sama sekali kepada keluarganya. Karena apa? Karena dia tidak merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang tuanya. Maka sereceh apapun ibu-ibu ya, sereceh apapun kita di rumah itu menjadi penting bagi keluarga, Bu. Saya memberikan contoh sedikit ya, Bu ya. Saya memberikan contoh sedikit gitu. Ayah saya, Bu, ya, Abi itu, ayah saya itu orang yang punya kebiasaan setiap sorenya. Dulu waktu kita masih kecil-kecil, itu suka banget tebak-tebakan. Suka banget tebak-tebakan. Malam itu biasanya kita didongengin gitu ya. Kalau sore-sore itu suka banget tebak-tebakan. Dan tebak-tebakannya itu receh, Bu. Ya, tebak-tebakan bapak-bapak. Contoh misalkan ya. Biasanya kalau orang-orang Jakarta biasanya tahu lah tebakan ini, tapi kalau nggak tahu kebangetan lah. Ya. Atau kalau misalkan nggak tahu berarti harus jawab gitu kan. Ya misalkan tebak-tebakannya itu gini. Dari jauh kelihatan segitiga, dari dekat ternyata bulat. Apa itu, Bu? Dari jauh segitiga, Bu ya. Dari dekat ternyata bulat. Nah, ayo, apa jawabannya, Bu? Receh kan, Bu? Receh, Bu. Tapi buat penasaran gitu. Bagi anak-anak itu enak dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ah, gua nyerah, Bu ya. Ah, nyerah. Pintu. Salah, Bu. Salah. Telur, salah. Dari jauh segitiga. Dari dekat bulat. Jawabannya itu salah lihat, Bu. Jawabannya itu salah lihat, Bu. Bener kan? Bener kayak gitu. Itu salah lihat. Saya kan nggak bilang apakah itu. Saya nggak bilang itu. Saya cuma bilang dari jauh segitiga, dari dekat bulat. Apa ya salah lihat gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan receh ini penting di dalam keluarga kita gitu, Bu. Ya, sekalipun anak kita itu ketawanya cuma ketawa-ketawa ya, ketawa alah apaan sih gitu kan. Tapi itu menjadi penting memberikan kesan.
Makanya kenapa orang tua kita itu seringkali menceritakan dulu bapak saya tuh sukanya kayak gini. Padahal waktu masa kecilnya mungkin meremehkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi ketika orang tua kita sudah tiada, kebiasaan-kebiasaan receh seperti itu terkenang, Bu. Ya, tanaman apa yang tua, ya, ya tanaman apa yang tua. Wah, nggak ada yang bisa jawab gitu kan ya. Ada yang jawab anggur lah, ada yang jawab ini, ada yang jawab itu, nggak ada yang bisa jawab. Ternyata jawabannya singkong, singkong gitu ya, singkong gitu. Ini kan receh buat anak sekarang, mungkin nggak ada nilainya, diremehkan banget kisah apa tebak-tebakan seperti ini. Tapi itu menjadi penting untuk memberikan sebuah kedekatan, Bu. Ya, ya lumayan lah ibu-ibu di sini pulang nanti punya tebakan lah, Bu ya, gitu kan. Nanti punya bekal ke anaknya gitu kan, ada tanyain gitu. Tinggal dirubah-rubah sedikit ya, dari jauh kelihatan kota, dari dekat ternyata segitiga. Apa itu? Gitu kan. Wah, mikir gitu. Ternyata salah lihat gitu kan. Baik. Nah, jadi kisah antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub menceritakan atau Nabi Yusuf menceritakan hal-hal yang dirasa mungkin tidak terlalu penting, tapi maknanya tentu penting di situ ya. Ini menjadi bekal penting bagi kita ibu-ibu bahwa sesungguhnya perlu adanya kedekatan antara seorang anak dengan orang tuanya. Bahkan untuk semua hal itu harus diceritakan kepada orang tuanya. Lalu Nabi Yakub menjawab di ayat yang kelima, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf. Nah, melihat mimpinya itu nggak biasa, Bu. Bahwa ada bintang, matahari, bulan itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Hormat kepada Nabi Yusuf, tanda bahwa Nabi Yusuf ini kelak akan menjadi orang yang tidak biasa. Akan menjadi seorang nabi yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat Nabi Yusuf itu memiliki saudara-saudara dan saat Nabi Yusuf itu memiliki jabatan yang tertinggi di keluarganya dan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kemungkinan di antara saudara-saudaranya yang iri kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Gitu ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam mewanti-wanti Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu. Karena kalau sampai kau ceritakan hal ini kepada saudara-saudaramu nanti akan iri kepadamu. Saudara-saudaramu akan marah kepadamu, akan merasa kok cuma dia saja yang diangkat sebagai rasul. Kok cuma dia aja yang mendapatkan jabatan yang begitu tertinggi. Kenapa kami itu tidak? Apa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima ini, Bu? Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima, bahwa tidak semua cerita itu harus diceritakan. Gak semua pencapaian itu harus diceritakan gitu ya. Dan tidak semua hal-hal yang kita miliki itu harus disampaikan kepada banyak orang. Kalau toh kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Misalkan tiba-tiba ada rezeki nomplok ya 100 juta gitu ya. Alhamdulillah. Ya, warisan tiba-tiba turun gitu, misalkan contoh ya. Warisan tiba-tiba bisa kebagi, dapat 100 juta di sana, kita nggak usah ngomong-ngomong sama orang lain. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah banget gitu kan. Akhirnya warisan turun di 100 juta saya punya gitu. Jangan diceritakan. Sekalipun itu hanya kepada sahabat sendiri. Karena Allah yang menyebutkan sendiri, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi manusia itu adalah musuh. Dia tidak akan pernah tenang kalau manusia itu tenang. Setan itu gak akan pernah tenang kalau manusia itu tenang. Jadi kalau manusia itu akur-akur aja, syaitan mencoba untuk melepaskan. Ketika manusia itu sedang berhubungan dengan baik, maka syaitan itu mencoba untuk melepaskan mereka. Maka dari itulah kenapa Nabi Yakub alaihissalam mewanti-wanti Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Bahaya kalau kau ceritakan hal ini kepada saudara-saudaramu. Karena ya tadi, hati saudara-saudaramu itu akan dibisiki oleh syaitan. Ya. Maka kenapa jangan kita itu suka pamer gitu Bu ya. Jangan kita suka pamer, jangan kita suka menceritakan
menceritakan pencapaian-pencapaian kita. Udahlah, kita biasa-biasa saja di situ ya. Kita biasa-biasa saja. Hidup di dalam kesendirian, hidup di dalam apa namanya? Kerahasiaan gitu ya. Selama kita masih tetap bisa berbuat baik, itu akan lebih baik daripada kita menampakkan kebahagiaan kita di situ, Bu ya. Kita baru dibeliin kalung emas sama suami gitu kan ya. Jangan langsung kita pakai di depan, jangan kita langsung pakai di depan umum, pakai jilbab, kalungnya di luar. Jangan gitu kan. Kalung di dalam nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kalung di luar itu jangan gitu kan. Kita baru dibeliin gelang gitu kan ya, dibeliin gelang yang banyak gitu kan ya. Jalannya itu kayak gini biar suara kerincingnya itu ada gitu. Nggak boleh gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena hati orang itu nggak ada yang tahu, Bu. Ya, karena hati orang nggak ada yang tahu. Itu soalnya pernah terjadi. Ya, pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya waktu dulu di pesantren, Bu. Tiba-tiba gini. Di pesantren itu, Bu, makan mie goreng itu udah nikmat banget. Iya, makan mie goreng itu merebus sendiri itu udah nikmat banget. Jadi ada teman saya yang baru dapat kiriman dari orang tuanya. Kirimannya itu mie goreng 1 kardus. Ya. Lalu direbus lah ya, direbus sama temannya dan saya tuh diajak makan. Akhirnya saya makan di sana. Pas saya masuk ke kamar saya kayak ya bilang gitulah, alhamdulillah saya udah makan gitu. Ya. Saya spontan aja bilang seperti itu, alhamdulillah udah makan gitu kan ya. Lalu setelah saya bilang seperti itu ya, terus ada teman saya deketin saya, kamu jangan bilang kayak gitu. Tadi teman kita itu bilang, walah makan kok dipamer-pamerin, nggak tahu kita tuh lagi lapar atau enggak. Nah gitu. Nah, makanya kenapa gitu ya, coba kita jaga lisan kita sesensitif mungkin di situ. Ya, jangan kita mudah untuk menceritakan pencapaian kita, pengalaman-pengalaman kita ya, pendapatan-pendapatan kita. Jangan mudah untuk menceritakan kepada orang lain. Karena sekali lagi kita nggak tahu keadaan saudara kita itu seperti apa. Karena kalau kita nggak tahu keadaan saudara kita seperti apa dan kita ceritakan ternyata saudara kita dalam keadaan lemah, kita malah zalim kepada mereka di situ. Ya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim." Dan demikianlah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian daripada takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam dikasih 2 nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama adalah nikmat dia dijadikan sebagai seorang nabi, dan nikmat yang kedua mampu untuk mentafsirkan mimpi di situ. Ya, mampu untuk mentafsirkan mimpi. Maka dari itulah kenapa nanti kita akan tahu ya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, setelah beliau itu dipenjara, ya, lalu raja daripada Mesir tadi itu meminta untuk dia mimpi dan minta untuk Nabi Yusuf alaihissalam itu mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi tersebut di sana. Nah, dari ayat ini Allah menyebutkan wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkanmu sebagian daripada tafsir mimpi. Artinya, tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk mentafsirkan mimpi. Enggak semua orang. Dan tidak mudah juga seseorang itu untuk mentafsirkan mimpi. Makanya kenapa kalau orang itu mampu untuk mentafsirkan mimpi, kita melihat kapasitasnya saja. Ya, kita lihat kompetensinya saja. Dia betul-betul ustadz, dia betul-betul orang yang mengetahui atau tidak. Ya. Di situ. Karena zaman sekarang agak susah, Bu. Untuk bedain mana kiai, mana dukun itu kan susah. Iya kan, susah banget membedain mana kiai, mana dukun gitu. Sama-sama bisa ngerukyah gitu kan. Yang dukun bisa ngerukyah, yang kiai pun juga bisa ngerukyah. Jadi berat di sana, Bu. Makanya kenapa saat kita didapati dengan sebuah mimpi, Bu, itu jangan langsung kita itu menghukumi dengan sesuatu misalkan.
Wah, saya itu mimpi ya, apa namanya, kejatuhan uang 50 juta gitu kan ya, misalkan contoh. Ya kita jangan merasa senang dulu, bisa jadi kita mau mati gitu kan ya, kejatuhan 50 juta kan ketindihan mati gitu, Bu. Barangkali seperti itu. Nah, makanya kenapa kita jangan langsung menyimpulkan mimpi-mimpi kita. Dan ini adalah ilmu yang memang Allah Subhanahu wa taala kasih secara khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang ajarkan secara khusus. Jadi tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Makanya kenapa ya saya pun kalau misalkan ibu-ibu habis ini mau curhat mimpi apa, saya nggak bisa jawab, Bu, ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi tolong jangan katain, tahu Ustaz tadi malam saya mimpi misalkan apa gitu ya, dikejar sama kambing gitu. Kira-kira apa ya? Enggak. Saya nggak tahu di situ, Bu, ya. Saya nggak nggak berani untuk masuk ke dalam ranah itu. Nah, lalu Nabi Yusuf atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada Nabi Yusuf yaitu adalah nikmat keluarga. Jadi di antara keluarga-keluarganya Nabi Yusuf semua itu adalah keluarga Nabi. Nabi Yusuf bin Yakub. Bapaknya Yakub siapa namanya? Bapaknya Yakub namanya siapa? Nabi Ishak. Ya Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak, bapaknya Nabi Ishak namanya siapa? Nabi Ibrahim, Bu, ya. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak, ya. Ismail sama Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Jadi ini adalah rentetan keluarga Nabi di situ. Ya, keturunannya memang keturunan Nabi di sana. Nah, jadi ini menjadi pelajaran penting, Bu. Berarti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, nilai yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bisa berjalan hingga keturunan-keturunan. Ya. Jadi, kalau toh sekarang kita itu sedang belajar gitu, Bu, ya. Kita sekarang sedang belajar, kita sedang ngaji di situ, ya. Ya, ada anak-anak yang hadir dalam pengajian kita, masya Allah, anak ibu, ya, anak ibu lahir di sana. Mungkin mereka nggak sadar gitu ya, mungkin mereka nggak begitu mempedulikan, ya, mereka nggak mungkin nggak begitu mempedulikan ibu sekarang kita lagi ngapain, lagi baca Quran dan lain sebagainya. Mungkin mereka nggak sadar apa yang saya sampaikan, apa yang ibu-ibu pahami, mungkin mereka nggak paham. Tapi ketika mereka sudah dewasa, itu akan menjadi kisah menarik dalam pengalaman mereka. Wah, ternyata ibuku itu dulu suka ngaji di masjid Uswatun Hasanah. Wah, di masjid ini ibuku itu rajin banget ngaji di situ. Wah, ada ustadz yang pakai baju putih. Saya lupa ustadznya itu siapa namanya, udah meninggal gitu kan. Dia mungkin bisa berpikir seperti itu. Akan terjadi pengalaman-pengalaman dan mengingat akan masa lalunya pada saat masa kecil di situ, Bu. Karena sekali lagi ilmu itu bukan sekedar apa yang dia pahami, Bu. Tapi ilmu adalah tentang apa yang ia rasakan. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu, tapi dia tidak bisa merasakan yang namanya ilmu. Tapi sekarang coba bagaimana ibu-ibu di sini. Saya sering kali mengisi kajian ibu-ibu juga nggak banyak. Kajiannya nggak banyak. Artinya ibu-ibunya yang hadir itu nggak banyak. Tapi masya Allah, saya masuk di masjid Uswatun Hasanah, ibu-ibunya semangat semua buat ngaji, luar biasa. Istiqomah terus, Bu, ya, insya Allah. Nah, apa yang mendorong ibu-ibu untuk hadir di sini coba? Ilmu dan iman. Mungkin tidak semua yang disampaikan para ustadz di sini ibu-ibu bisa memahaminya. Tapi karena ada rasa yang dirasakan oleh seorang ibu-ibu yang ada di sini, sehingga apa? Sehingga apapun yang terjadi saya hadir untuk mengaji di sana. Ada rasa di sana. Makanya anak-anak kita yang hadir di pengajian ini, mungkin mereka merasa bahwasanya Allah ngapain ini? Mungkin mereka cuma main-main aja, nggak mempedulikan dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa sadar bahwa sesungguhnya orang tua saya itu rajin untuk mengaji. Ayat terakhir sebelum kita tutup dengan tanya jawab di sini, ibu-ibu, ya. Baik, sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 3. Ya, kita selesaikan sampai jam 3 kurang seperempat aja, Bu, ya, karena persiapan untuk ya sekitar 15 menit, 20 menit lagi lah, ya, supaya kita persiapan untuk sholat asar di situ, Bu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Atau 2 ayat, ya. Atau 2 ayat lah biar kita berhentinya tuh pas. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin.
Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ini pelajaran tentang yang namanya sebuah keluarga, Bu. Ya, pelajaran dari sebuah keluarga. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran dari perspektif saat kita itu punya anak 3, 4, 5, itu bisa kita ambil pelajaran. Pelajarannya dari sisi mana? Dari sisi bahwa setiap anak itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda, dan kita pun juga harus peka terhadap pertumbuhannya. Ya, harus peka terhadap pertumbuhannya. Coba bayangkan sekarang, Bu ya. Saya belum bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh banyak orang. Dulu di masa kecil anak-anak kita, mereka akur banget, masya Allah, peluk-pelukan di situ, gitu kan ya saling berbagi makanan. Tapi ketika mereka sudah dewasa, biasanya sering kali berantem, apalagi sudah nikah gitu kan, ada sudah punya ipar satu sama lain di situ. Biasanya permusuhan itu seringkali terjadi. Yang dulu biasa kalau mau pakai motor sudah pinjem aja di sana. Tapi karena sudah punya istri, sudah punya suami, akhirnya nanti dulu lah masih dipakai sama suami saya, masih dipakai sama istri saya. Akhirnya jadi agak sedikit perhitungan kepada saudaranya. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui, Bu, bahwa sesungguhnya kita nggak punya pilihan kecuali harus berbuat baik. Kita nggak punya pilihan kecuali kita harus berbuat baik. Nah, maka otomatis orang asing yang masuk ke dalam internal keluarga kita, itu seringkali dijadikan sebuah masalah. Ya, mertua katanya kan mertua itu lebih kejam daripada ibu tiri, ada yang bilang kayak gitu, kan? Ipar itu lebih menggoda daripada istri sendiri. Ada yang bilang kayak gitu. Saya nggak tahu ya itu. Ada yang seperti itu. Nah, coba kita harus menyalahkan orang-orang lain seperti itu. Ya. Padahal kita mencoba untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga kita. Kita dicoba untuk menjaga kerukunan dalam keluarga kita dengan cara apa? Bahwa yang harus dibentengi pertama kali itu adalah keluarga kita terlebih dahulu, Bu. Keutuhan keluarga itu harus dijaga sedari kecil. Makanya kenapa dalam berkeluarga kita itu sebagai orang tua itu harus memiliki nilai-nilai yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya saya pribadi cenderung untuk tidak sepakat kalau ada orang tua itu yang bilang kepada anaknya, ya masih kecil kamu terserah besok mau jadi apa. Saya nggak sepakat hal itu. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Saya lebih sepakat ketika mendidik seorang anak itu kita arahkan secara utuh. Kamu saya proyeksikan untuk menjadi A. Kamu saya proyeksikan untuk menjadi B. Kamu untuk menjadi dokter, kamu menjadi ini, kamu menjadi ini, kamu menjadi itu. Keinginan kita itu bukan keinginan 100%, tapi keinginan nurani saja. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti punya kesempatan untuk memilih. Ketika dia dewasa, dia pasti akan memilih. Ya. Misalkan, kita didik anak kita untuk menjadi ulama, misalkan contoh. Pokoknya kamu harus jadi ulama. Saya didik untuk menjadi ulama ya, saya ajarin ngaji, saya ngajikan, saya sekolahkan di sekolah Islam dan lain sebagainya, luar biasa. Nanti ketika dewasa, mereka pasti akan berpikir. Mereka akan berpikir untuk menjadi yang lain dan lain sebagainya. Udah saya nggak mau menjadi yang lain di situ. Tapi setidaknya ya, kita tahu bahwa kita itu punya arahan kepada mereka untuk bisa menggapai cita-citanya. Sehingga saat mereka itu menginginkan cita-cita yang lain, setidaknya nilai yang kita tanamkan kepada dirinya itu menjadi utuh. Terutama nilai-nilai keislaman. Ada salah seorang dari jamaah kita, Bu ya, jamaah saya terkhusus, dia punya restoran besar di Jakarta. Kalau saya sebutkan restorannya pasti terkenal, tapi saya nggak mau menyebutkan. Itu restoran terkenal sekali di Jakarta. Dia orang kaya banget, tapi anaknya dididik di luar negeri dan tidak dididik secara Islami. Dididiknya itu gaya-gayanya itu gaya-gaya apa? Gaya-gaya materialis. Ya, gaya-gaya materialis. Akibatnya apa? Akibatnya anaknya ketika dia sudah dewasa dan memegang bisnis orang tuanya, anaknya tadi itu semena-mena kepada orang tuanya.
Artinya nggak mikirin Islam sama sekali, nggak mikirin akhirat sama sekali. Yang mereka pikirkan hanya apa? Yang dia pikirkan hanyalah kekayaan, 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 dan kekayaan. Akhirnya apa? Orang tua tadi menyesal. Ya, orang tua tadi menyesal, kenapa kok dulu saya tidak mendidik anak saya menggunakan pendekatan agama. Anaknya menjadi menjadi kaya raya, anaknya menjadi sukses, tapi tidak bisa memberikan kepuasan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena nilai yang dianut oleh orang tuanya tidak sampai kepada anaknya di situ. Maka sekali lagi ibu-ibu, tugas seorang orang tua bukan mensekolahkan anaknya. Tugas seorang orang tua bukan mengkuliahkan anaknya. Tugas seorang orang tua bukan mengirimkan anaknya ke tempat ngaji, bukan. Tapi tugas orang tua adalah mendidik anaknya. Gitu ya. Jadi jangan kita itu berpikir, kamu ini udah aku sekolahin dan lain sebagainya. Kita berpikir itu materi gitu. Kalau kita cuma memikirkan yang penting anak saya bisa saya sekolahkan, bisa saya kuliahkan dan lain sebagainya. Berarti kita tuh hanya berpikir tentang materi. Kita nggak berpikir tentang pendidikan terhadap anak kita. Padahal tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya, bukan menyekolahkan anaknya. Kalau menyekolahkan anaknya, berarti pikiran orang tuanya itu ada cari duit. Bukan mendidik anaknya. Pikiran orang tuanya adalah nyari duit untuk menyekolahkan anaknya. Padahal bukan itu. Sehingga anaknya itu tidak merasa berterima kasih kepada orang tuanya. Dia hanya berterima kasih kepada orang tuanya karena sudah ngasih duit. Maka pada saat anaknya sudah dewasa, sudah bisa nafkahi orang tuanya, sudah bisa ngasih orang tuanya, dia bisa semena-mena sama orang tuanya. Karena apa? Karena di dalam pikiran anaknya itu, orang tuanya dulu menyekolahkan dia, ngasih duit dia. Sehingga ketika anaknya sudah dewasa, dan sudah punya kerjaan yang mapan, sudah bisa ngasih orang tuanya, dia merasa semena-mena dengan orang tuanya. Nggak mau nurut lagi sama orang tuanya lah, orang tuanya ngasih saran, anaknya nggak mau lah. Karena memang yang dididik dari orang tuanya dulu apa? Orang tuanya cuma bekerja, ngasih duit untuk menyekolahkan anaknya. Coba, kalau anaknya tadi, atau orang tua tadi, orientasinya adalah mendidik anaknya, bukan menyekolahkan anaknya, bahkan sampai dewasa pun, anaknya tidak akan pernah merasa puas. Anaknya pun itu tidak akan pernah merasa sudah membalas kebaikan orang tuanya. Karena apa? Karena pendidikan yang diberikan kepada orang tuanya, itu tidak akan pernah bisa dibayar oleh anaknya. Gitu, Bu. Ya. Jadi nggak usah heran kalau sekarang kita dapati anak-anak kita sudah dewasa gitu ya, lalu semena-mena sama kita. Karena memang pikiran kita itu adalah mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya, menyekolahkan anak kita, bukan mendidik anak kita. Sehingga pada saat mereka sudah dewasa, mereka bisa semena-mena terhadap kita. Yang penting apa? Yang penting saya punya uang dan saya sudah membalas semua nominal yang telah diberikan orang tua saya kepada saya. Gitu. Karena bisa jadi anak kita lebih kaya daripada kita. Maka saat kita sudah dikirimin 1 miliar terus, misalkan contoh kayak gitu, ya, anak kita sudah merasa hebat. Tapi kalau anak yang dididik oleh orang tuanya, saat anaknya menjadi orang pinter, saat anaknya menjadi orang yang begitu sukses, dia mungkin tidak akan terfikirkan untuk mendidik orang tuanya, karena orang tuanya itu adalah madrasah dia, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi madrasah orang tuanya. Dan rasa terima kasih itu akan terus hadir di sana. Baik, mungkin itu saja dari saya, ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu. Kita gunakan beberapa waktu ini, kita gunakan untuk diskusi. Silakan tanya apapun, Bu, ya. Nanti kita coba untuk diskusikan bareng-bareng. Silakan. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Jakarta panas banget. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langgar hukum apa? Ya. Oke. Ya, bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kafarat dari yang melanggar hukum, ya?
konteksnya itu adalah pejabat ya Bu ya. Konteksnya pejabat karena sekali lagi hukum kalau misalkan kafarat itu kaitannya banyak banget sebetulnya. Ya misalkan contoh orang-orang yang apa namanya orang yang pada saat di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, lalu dia itu berhubungan suami istri, itu ada kafaratnya juga di situ kan, dengan apa namanya memerdekakan budak. Kalau nggak bisa dia itu mengasih makan, dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau nggak bisa lagi memberi makan 60 orang miskin. Nah, adapun kalau toh apa namanya kafarat bagi orang yang melanggar sumpah, ya perlu dibedakan ya, membatalkan sumpah sama melanggar sumpah. Itu dua hal yang berbeda, ya. Kalau misalkan kita melihat dalam konteks melanggar sumpah, ya, kalau misalkan kita melanggar sumpah itu nggak ada kafarahnya. Melanggar sumpah itu kafarahnya, nggak ada kafarahnya. Memang ada beberapa ulama itu yang apa namanya ada apa spesifik menyebutkan kafarahnya. Tapi orang yang melanggar sumpah, dia itu pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Artinya apa? Artinya nggak ada yang perlu dia bayar. Karena kafaroh itu kan ibaratnya seperti menebus apa yang dia salah gitu. Nah, kalau di apa namanya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang bersumpah itu kalau dia mau melanggar atau bukan melanggar, mau membatalkan sumpahnya. Misalkan saya bersumpah saya nggak mau masuk rumah itu. Contoh misalkan. Terus tiba-tiba saya ada kebutuhan penting mau masuk ke rumah itu. Lalu saya batalkan sumpah saya, ya saya membatalkan sumpah saya ya dengan apa namanya membayar apa namanya memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Kalau misalkan nggak bisa semuanya maka saya puasa 3 hari, ya puasa 3 hari berturut-turut. Itu kalau untuk kasus membatalkan sumpah. Tapi kalau melanggar sumpah itu tidak ada kafaratnya. Dosanya cuma satu, dosa besar. Ya, dia akan mendapatkan dosa besar di sana. Sehingga ya tadi pembersihan jiwanya, itu adalah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pembersihan jiwanya itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka otomatis ya tadi orang yang melanggar sumpah ini berarti ya tadi melakukan satu dosa besar yang sangat diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu yang disebut sebagai yaminul munakid. Yamin itu sumpah itu Bu ya. Itu ada dua model. Ada yang disebut sebagai yaminul laghwi, yang kedua itu yaminul munakid. Yaminul laghwi itu artinya sumpah yang apa main-main. Bukan sumpah main-main, artinya sumpah yang sifatnya itu kayak keceplosan gitu Bu ya. Misalkan demi Allah aku tuh melihat, nah gitu loh. Ya. Wallahi saya ngelihat, nah gitu. Nah itu namanya yaminul laghwi. Ya, sumpah yang spontan gitu Bu ya. Sumpah yang spontan. Sumpah yang spontan seperti ini itu tidak dinilai dosa, Bu. Ya, tidak dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai dosa itu adalah yaminun munakid, yaitu sumpah yang memang di dalam dirinya dia sudah mengikat dirinya untuk mengikuti sumpah tadi. Itu kalau dia melanggar dia berdosa di sana. Ya, kalau dia melanggar dia berdosa di situ. Ya maka salah satu cara bukan salah satu cara, satu-satunya cara untuk dia salah satu-satunya cara dia untuk menyelesaikan problem dia dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu caranya dengan bertaubat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka kalau mereka mau bertaubat. Seperti itu. Wallahu taala alam. Silakan ada yang mau nanya lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi, Bu, kesuksesan yang hakiki itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala itu ridho sama kita. Itu kesuksesan yang hakiki. Ya. Kesuksesan itu dalam urusan dunia, jadi gini. Kalau orang lain itu bisa sama-sama sukses dengan kita, itu berarti kesuksesan itu biasa-biasa aja. Misalkan contoh, kita diberi kekayaan, orang yang kufur pun juga diberi kekayaan. Ya.
Orang yang hidup di kampung itu uangnya juga cukup, orang yang hidup di kota uangnya pun juga cukup. Berarti urusan harta atau urusan jabatan, misalkan orang yang ada di kampung memiliki jabatan yang tinggi, misalkan sebagai ketua RT misalkan. Orang yang ada di itu pun, orang yang ada di kota pun juga bisa menjadi ketua RT atau bisa menjadi ketua itu tadi. Nah, maka jabatan, uang dan lain sebagainya semua bisa digapai oleh setiap orang. Kalau ada nikmat yang bisa diterima atau yang bisa digapai oleh semua orang, itu berarti tandanya nikmat tersebut bersifat remeh, gak ada gunanya. Ibaratnya seperti ini, saya kasih kepada ibu uang 100 ribuan, maka menurut saya 100 ribu itu enteng. Karena semua daripada ibu itu mendapatkan uang 100 ribu. Dan masing-masing daripada ibu merasa biasa aja. Karena masing-masing dapat 100 ribu. Tapi kalau toh misalkan ada salah seorang ibu atau ibu saya kasih uang 1 juta misalkan. Yang lain nggak saya kasih. Betapa bangganya ibu loh. Kenapa kok saya yang dipilih gitu loh. Kenapa saya yang dipilih? Nah, maka saat seseorang semuanya itu diberi kenikmatan berupa kekayaan, semua orang dikasih kenikmatan berupa kekuasaan, maka sebetulnya kekayaan dan kekuasaan itu gak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang begitu mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan iman. Karena tidak ada seorang pun yang terjamin daripada sebuah cobaan keimanan. Bisa jadi ibu-ibu yang ada di sini keimanan lebih tinggi daripada mereka-mereka yang ada di Menara Gading di sana. Nah, maka dari itulah apa amalan-amalan kita untuk mendapatkan kesuksesan? Kalau orientasi kita itu adalah akhirat, orientasi kita itu adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang terbaik itu yang bisa kita lakukan itu banyak. Pertama, yang jelas, yang wajib untuk dilakukan itu adalah sholat harus benar-benar terjaga. Sholat harus betul-betul terjaga. Bukan sekedar terjaga saja, tapi juga harus sempurna. Sempurna dalam arti apa? Sempurna dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan sempurna juga pada saat pelaksanaan sholatnya. Kedua, kesempurnaan tadi itu harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan dilaksanakannya pada saat di awal waktu. Bagi para lelaki, dibiasakan untuk melaksanakan sholat dimulai dari apa? Dimulai dari pada saat imam sudah takbiratul ihram, dia ikut takbiratul ihram bersama takbirah imam. Jadi bukan masbuk di situ. Jadi bukan masbuk. Itu akan lebih utama. Berkenaan dengan sholat, satu. Terus yang kedua, ya, biasakan setiap hari Bu itu baca zikir pagi dan petang. Itu rutinkan Bu. Saya mohon itu rutinkan. Itu doa mahal banget. Zikir pagi dan petang itu doanya itu mahal banget. Kalau kita baca artinya itu begitu, ya Allah, begitu mahalnya Allah, begitu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa zikir pagi dan petang. Itu tolong dibaca setiap hari. Setiap pagi sama petang itu dibaca. Dalam keadaan capek itu harus tetap dibaca. Kalau toh kita lagi diajak ngobrol gitu ya, kita masih belum baca zikir pagi dan petang, kita ngomong sama kawan kita, sebentar, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita ngobrol lagi. Tapi 15 menit lagi saya ada lagi mau baca zikir pagi dan petang. Minta waktu sama teman kita, minta waktu sama suami kita, minta waktu kepada siapapun, 15 menit aja. Kalau lagi ngobrol, nanti dulu kita baca terlebih dahulu, setelah kita baca baru kita ngobrol lagi, nggak ada masalah. Ya, jadi saran saya ya tadi, sholat harus mantap ya. Terus untuk amalia sehari-hari baca zikir pagi dan petang, dan itu sudah bisa didapatkan bukunya di toko-toko terdekat lah. Ya, kita bisa dapatkan itu. Baik, dan berkenaan dengan hidup yang diberkahi. Hidup yang diberkahi itu adalah hidup yang saat kita itu mudah untuk berbuat baik. Mudah kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sholat itu mudah, kita mau bersedekah itu mudah, kita mau beramal itu mudah gitu. Jadi saat kita itu mudah banget untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, berarti itu berkah. Gak ada standar yang lain, Bu. Gak ada standar yang lain. Misalkan orang bisa khusyuk banget, nanti dulu. Yang terpenting standarnya itu adalah kita mudah untuk taat, berarti itu kita sudah berkah. Nilainya gitu aja. Jadi evaluasi aja tiap hari gitu, Bu. Kita lihat hari ini kita udah gimana gitu ya, sholatnya kita udah bagus banget misalkan ya, sholat kita 5 waktunya sudah tepat waktu banget, alhamdulillah. Kalau kita sudah dimudahkan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita dekat sama ibadah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala enggak minta sesuatu yang muluk-muluk, Bu. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin ibadah kita berkualitas.
Yang terpenting sholat kita itu berkualitas, udah itu saja. Kita nggak usah mikirkan ya bagaimana kita itu ya ngumpulin duit yang banyak, harus umroh lah, harus haji lah, harus apa. Enggak. Ya, umroh sama haji itu memang wajib bagi yang mampu di situ, Bu. Tapi bagi yang mampu, kita nggak perlu memaksakan diri, Bu. Man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu untuk menggapainya itu baru yang wajib. Tapi kalau toh kita nggak mampu, ya sudahlah. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berdasarkan amal-amal yang mahal-mahal itu tadi. Justru amal-amal yang murah yang bisa kita lakukan setiap hari dan itu menjadi istiqomah bagi diri kita, itu adalah amal yang justru lebih mahal di mata Allah Subhanahu wa taala daripada kita memaksakan diri untuk menggapai amal-amal yang berat-berat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, Bu, insyaallah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi. Baik, silakan. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi gini, idealnya kalau toh kita membaca zikir pagi itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, alangkah baiknya sebetulnya sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita setelah sholat. Misalkan sholat nih ya, sudah tahiyat, sudah selesai. Sebelum kita berdiri, kita kalau bisa membaca zikir pagi dan petang di situ. Bahkan lebih sunnahnya lagi itu adalah kita tetap menetap di tempat duduk kita sampai matahari terbit di situ. Ya, itu lebih baiknya, Bu ya. Tapi kan ya tetap ya, namanya kadang ada orang yang jualan gitu kan, apalagi jualan sayur keliling gitu kan, itu kan harus pagi-pagi banget. Ya, ini tentu prioritas ya. Jangan sampai amal-amalan seperti ini itu mengorbankan prioritas Ibu. Enggak. Jangan sampai seperti itu. Karena jualan di pagi hari itu hukumnya wajib untuk nafkah, ya. Sedangkan yang ini sunnah. Jadi jangan sampai sesuatu yang sunnah itu mengorbankan yang wajib, ya. Adapun kalau yang petang, ya, itu memang idealnya itu setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar. Tapi kalau kita mengkategorikan waktu sobah, waktu subuh itu adalah waktu di mana dari mulai pagi sampai berapa menit sebelum duhur, maka sebetulnya kalau kita baca setelah ketika jam 8, jam 9 subuh zikir pagi itu nggak ada masalah. Adapun kalau makna masa itu dalam bahasa Arab itu bukan sekedar habis asar saja. Masa itu juga diartikan sebagai malam juga, Bu. Ya, malam. Kalau saya lebih untuk menjaga-jaga, batasnya itu adalah setelah sampai sholat maghrib. Maksudnya itu gini, kalau bisa kita laksanakan sebelum sholat maghrib, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita laksanakan pada saat setelah sholat maghrib, itu tetap masuk dalam kategori masa. Ya, zikrul mas kan zikrul sobah sama zikrul masa. Zikrul sobah zikir pagi, zikrul masa itu zikir petang. Waktu masa dalam bahasa Arab itu maknanya itu dari mulai sore hari sampai menjelang isya di situ. Jadi kalau toh kita baca setelah sholat maghrib nggak ada masalah di situ ya. Insya Allah itu termasuk amal baik dan harus kita rutinkan. Jadi baca kapan aja, Bu ya. Bismillah, kita niatkan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau toh ya, Bu ya. Kalau toh misalkan kita lupa ingatnya itu jam 9 malam, kalau saran saya baca aja tetap, Bu. Ya, saran saya baca aja nggak ada masalah di situ. Kita jadikan itu sebagai sebuah rutinitas saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ya tadi rutin untuk membaca ini. Urusan nanti agak kebablasan kan karena kita lupa saja gitu kan ya. Tapi tetap saja baca dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala permudah setiap amal kita. Terjawab, Bu ya? Apanya? Sebenarnya nggak ada masalah, Bu ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi sebetulnya kan adab di dalam berdoa itu kan kita duduk khusyuk menghadap kiblat. Itu yang adabnya situ, Bu ya. Adabnya memang sambil duduk menghadap kiblat. Tapi kalau toh misalkan ya tadi kadang-kadang ada mager gitu, Bu ya. Bismillah sambil baca HP gitu kan. Nggak ada masalah. Tidak haram dan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kalau kita sambil duduk khusyuk setelah berwudu dan menghadap kiblat itu lebih top insyaallah. Baik, itu saja ibu-ibu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang bisa digapai hari ini bisa menjadi motivasi bagi ibu-ibu semua ya. Kirim salam kepada keluarga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.